Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solihah? Semoga di pagi hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ustazah bisa mengetahui dan memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta memiliki sikap siddiq, amanah, tabligh dan fatanah sebagai implementasi dari kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa pembahasan materinya? Simak penjelasan ustazah berikut ini ya. Kondisi bangsa Arab sebelum Islam penuh dengan kebebasan dan kejahatan. Pada zaman itu dikenal sebagai zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan. Kenapa disebut dengan zaman jahiliyah? Karena pada saat itu mereka sudah melupakan ajaran tauhid yang telah disampaikan nabi-nabi sebelumnya. Mereka menyembah berhala, berjudi, mabuk-mabukan, bahkan tega mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena dianggap sebagai pembawa sial dan merendahkan martabat keluarga. Kemudian di tengah-tengah masa kebodohan tersebut lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta. Masa kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibundanya bernama Aminah Az-Zuhriyah. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayah beliau meninggal ketika Nabi Muhammad SAW berusia 3 bulan di dalam kandungan ibundanya. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah karena bertepatan dengan penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah yang binasa oleh burung ababil. Peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Fil yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Na'udzubillah min dzalik. Baiklah anak-anak ustazah, selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam lagi bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW di masa kanak-kanak. Masa kecil atau masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW
tumbuh sebagai anak yatim. Beliau diasuh oleh Siti Halimatus Sa'diyah yang sekaligus sebagai ibu susuan beliau. Pada umur 4 tahun, Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Pada umur 6 tahun, ibu Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aminah, meninggal dunia dan beliau dimakamkan di Abwa, yaitu daerah yang tidak jauh dari kota Madinah. Setelah ibundanya wafat, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia dan beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syam, dan beliau bertemu dengan pendeta Buhaira yang mengetahui tanda-tanda kenabian ada pada diri Nabi Muhammad SAW seperti yang tercantum dalam kitab Injil. Pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad SAW mengikuti perang Pijar, di mana beliau membantu pamannya menyediakan perlengkapan perang. Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Pada pernikahan dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad SAW dikaruniai 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Pada usia 30 tahun, Nabi Muhammad SAW berhasil mendamaikan para pemuka Quraisy yang berselisih tentang peletakan Hajar Aswad di Ka'bah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Beliau menerima wahyu yang pertama pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah kejadian di Gua Hira tersebut, Al-Quran turun secara berangsur-angsur atau bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau digenapkan menjadi 23 tahun. Nabi Muhammad SAW sejak kecil terkenal sebagai orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya, baik dalam perbuatan maupun perkataannya, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu uswatun hasanah, yaitu suri tauladan atau contoh yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ustazah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan meneladani perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang anak-anak ustazah ketahui, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan bagi kita, di mana beliau memiliki banyak sekali sifat-sifat terpuji yang harus kita teladani. Di antaranya, siddiq artinya jujur. Lawan kata siddiq adalah kazib, yang artinya bohong. Sebagai anak muslim, kita harus berkata jujur sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Lawan kata amanah adalah khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Sebagai anak muslim, kita harus berperilaku amanah atau bisa dipercaya baik dalam perkataan maupun perbuatan. Berikutnya, tablik artinya menyampaikan. Lawan kata tablik adalah kitman, artinya menyembunyikan. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW bertugas menyampaikan kabar baik dan peringatan kepada umat manusia. Nah, sebagai anak muslim, kita harus berusaha menyampaikan kabar baik kepada setiap orang, bukan berita jelek dan bukan pula berita yang menjelekkan orang lain. Selanjutnya, fatonah artinya cerdas. Lawan kata fatonah adalah baladah, artinya bodoh. Nabi Muhammad SAW terkenal dengan kecerdasannya. Nah, sebagai anak muslim, kita harus berusaha dan terus bersemangat dalam belajar supaya menjadi anak yang cerdas dan pintar seperti Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini penjelasan ustazah. Gimana? Bisa dipahami kan? Alhamdulillah, kami paham ustazah. Baiklah anak-anak ustazah, untuk hari ini itu saja materi yang bisa ustazah sampaikan. Nah, setelah menyimak video ini, baca juga ya buku PAI-nya halaman 66 sampai 76 tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan sama ustazah ya nak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.